Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atau kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah kasus mengenai analisis jalur. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri daripada anggota kami. Ada saya, Hasna Lutfiah, ada juga Novianti, ada Indri Nurfitriana, ada Nur Amanah, dan ada juga Aditya Fahrijal. Sebelumnya kami beranggotakan 6 orang, namun 1 orang berhalangan hadir bernama Nanda Nugraha. Untuk mempersingkat waktu, kami memiliki sebuah kasus yang mana kasusnya sebagai berikut. Di sini diketahui 25 orang pelanggan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diminta pendapatnya melalui kuesioner mengenai persepsi mereka berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Dalam kuesioner ada 5 pertanyaan untuk variabel kualitas pelayanan X1, 3 pertanyaan untuk variabel harga X2, 4 pertanyaan untuk variabel lokasi X3, dan 3 pertanyaan untuk variabel kepuasan pelanggan Y. Datanya adalah sebagai berikut. Ini adalah data kuesioner dan ini jumlahnya. Lalu di kasus ini memiliki rumusan masalah yang nanti akan terjawab di akhir di kesimpulan. Juga terdapat 6 pertanyaan dengan catatan proses perhitungan gunakan dengan software Excel dan SPSS atau Statistical Program for Social Science. Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas pertanyaan nomor 1 yang akan dijelaskan oleh saya. Untuk soal nomor 1 ini erat kaitannya dengan soal nomor 3. Di mana nomor 3 yang seharusnya dipaparkan oleh saudara saya yang sedang tidak hadir. Jadi untuk itu di sini saya akan mencoba menjawabnya. Soal pertama di sini buatlah diagram jalur dan persamaan jalur dari kasus tersebut. Dengan soal nomor 3, tentukan nilai korelasi antara variabel eksogen dan koefisien jalurnya masing-masing. Untuk menjawab soal tersebut, kita memerlukan data korelasi data variabel eksogen dan koefisien jalur serta koefisien determinasi. Bagaimana cara mencari korelasi antara variabel eksogen? Langkah pertama, seperti langkah pada umumnya, dengan cara memasukkan data dari kasus kepada Excel-nya. Lalu, kemudian data ini per tabel dijumlahkan, dicari min-nya, dan dicari standar deviasinya. Setelah semua sudah diketahui jumlah min dan standar deviasinya, maka dilanjutkan dengan membuat tabel ZX1, ZX2, ZX3, dan ZY, di mana ini harus dicari satu-satu dengan rumus sebagai berikut, berhubungan dengan min dan standar deviasi. Lalu, ketika kita sudah memperoleh data ini, maka kita harus meregresikannya untuk mendapatkan koefisien jalur. Setelah diregresikan, datanya akan menjadi seperti ini. Data yang kita ambil adalah data yang ini untuk mengisi koefisien jalur. Seperti di sheet pertama, di sini saya jelaskan koefisien jalur PYX sebesar 0,469. Dari mana PYX1 0,469 ini? Diperoleh dari koefisien intercept ZX1. Di sini 0,469. Begitu pula dengan PYX2 diambil dari ZX2 dan PYX3 diambil dari ZX3. Koefisien jalur telah terjawab, maka selanjutnya kita mencari korelasi antara variabel eksogen. Bagaimana cara mencari korelasi antara variabel eksogen? Caranya adalah menginput data ini kembali dengan mengklik data, terus mengklik data analyze, lalu masukkan X1, X2, X3 ini ke korelasi. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu data ini saya pindahkan ke sheet 1 untuk mempersimpelnya. Ditemukan Rx1, X2 sebesar 0,488. Hal ini diperoleh dari Zx1 yang berhadapan dengan Zx2. Rx1, X3 sebesar 0,423. Dari mana ini diperoleh? Dari Zx1 kepada Zx3. Rx2, X3 sebesar 0,528. Dari mana ini diperoleh? Dari Zx2 kepada Zx3.
Korelasi antara variabel eksogen, koefisien jalur telah terjawab, maka selanjutnya adalah mencari epsilon. Dari mana epsilon diperoleh? Sama dari regresi, di mana epsilon memiliki rumus akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Di mana R kuadrat ini adalah nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang terletak di R square ini. Kemudian kita masukkan jadi akar 1 dikurangi 0,781, maka nilainya adalah 0,47. Dengan memiliki persamaan jalur, Y sama dengan PYX1 ditambah PYX2 ditambah PYX3 ditambah epsilon. Maka artinya Y sama dengan 0,469 ditambah 0,496 ditambah 0,087 ditambah 0,47. Terjawab sudah persamaan jalur, koefisien jalur, dan korelasi antara variabel eksogen. Lalu berarti yang terakhir kita buat diagram jalurnya. Ini adalah diagram jalur pertama tanpa angka, di mana data-data yang hanya tersedia di sini. Ada kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan Y. Lalu di sini setelah kami analisis, kami masukkan datanya, kemudian terdapat analisis data seperti berikut. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,469. Kemudian harga memiliki pengaruh 0,496 kepada kepuasan pelanggan, dan lokasi memiliki pengaruh 0,087 terhadap kepuasan pelanggan. Dengan pengaruh antar variabel antara kualitas pelayanan dan harga sebesar 0,488, harga terhadap lokasi 0,528, dan kualitas pelayanan terhadap lokasi sebesar 0,423 dengan epsilon yang tadi sebesar 0,47. Terjawab sudah soal nomor 1 dan nomor 3. Lalu kita bandingkan sesuai dengan catatan soal tadi. Kita akan bandingkan dengan data atau proses perhitungan di software SPSS. Penginputannya kurang lebih sama seperti yang di Excel, maka langsung saja pada jawabannya, langsung saja pada SPSS-nya. Di sini saya sudah men-screenshot. Di sini kita cari korelasi antar variabel eksogen. Sesuai ya sama data tadi yang di Excel, di mana X1-nya 488, RX1-nya 488, X2-nya 488, RX1-nya 423, dan RX3-nya 423. Lalu kemudian RX2-nya 528 dan RX3-nya 528. Sesuai dengan yang ada di Excel, korelasi antara variabelnya. Kemudian kita samakan juga koefisien jalurnya, di mana koefisien jalur di Excel sama dengan standaris koefisien beta. Ya, sama ya, 469, 496, dan 0,87. Untuk selanjutnya, di sini ada R square. R square di Excel akan sama dengan R di SPSS ini, sebesar 884. Sesuai dengan yang ada di sini. Ya, betul ya? Di sini. Oke. Selanjutnya, nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Indri, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk nomor 2 ada buatlah hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Yang pertama, hipotesis penelitian itu ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara simultan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, seberapa besar pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Dari rumusan masalah di atas, kita bisa membuat hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh antara kualitas
pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, terdapat pengaruh antara harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, terdapat pengaruh antara lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada hipotesis statistik. Untuk rumusan hipotesis statistik ini terdiri dari hipotesis secara simultan dan hipotesis secara parsial sebagai berikut. Hipotesis simultan H0 sama dengan PYX1 sama dengan PYX2 sama dengan PYX3. 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. H1 sama dengan minimal ada 1 PYX1 tidak sama dengan 0, 1 sama dengan 1,2,3, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis parsial, pengaruh X1 terhadap Y, yaitu H0 sama dengan PX1 sama dengan 0, yang artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H1 sama dengan PX1 tidak sama dengan 0, yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh secara langsung signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh X2 terhadap Y, H0 sama dengan PX2 sama dengan 0, yang artinya harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H1 sama dengan 0, PYX2 tidak sama dengan 0, yang artinya harga berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang terakhir, pengaruh X3 terhadap Y, H0 sama dengan PYX3 sama dengan 0, yang artinya lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H1 sama dengan PYX3 sama dengan 0, yang artinya lokasi berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ya, baik. Terima kasih, Indri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novianti untuk menjawab soal nomor 4. Karena nomor 3 tadi sudah dijawab, digabung dengan nomor 1. Iya, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara uji hipotesis simultan dan juga parsial. Kita mulai dari pengujian hipotesis simultan dulu ya. Jadi, yang pertama itu gimana sih biar dapat F-tabel ini tuh? Untuk F-tabel dapat menggunakan formula alfa K N min K min 1 dengan alfa 5% atau 0,05. Jadi, yang pertama-tama kita tuh cari DK1. Jadi DK1 itu adalah derajat kebebasan ke-1, maksudnya sama dengan K. Jadi K ini adalah banyaknya variabel bebas. Variabel bebasnya itu berjumlah 3. 3 dari mana? Yaitu dari X1, X2, dan X3. Di mana X1 itu merupakan kualitas pelayanan, X2 harga, dan X3 yaitu lokasi. Setelah itu, kita mencari DK2. DK2 itu adalah derajat kebebasan kedua, yang sama dengan N min K min 1. N-nya itu 25. 25 itu dari mana? 25 itu dari jumlah data yang sudah disajikan. Dikurangi 3. 3 itu dari jumlah banyaknya variabel bebas, dan min 1 itu dari sini, dari rumusnya. Dan jumlahnya itu 21. Nilai F-tabel 0,05 itu dari alfa, 3 itu dari K ini banyaknya variabel, dan 21 dari DK2. Nah, dari sini dimasukkan, kan ini tuh sudah diketahui bahwa banyaknya variabel bebas sama dengan K, jumlahnya 3. Nah, 3 dilihat dari kolomnya, yaitu yang kolom ketiga. Dan juga jumlah dari DK2 itu 21. Lihat di barisnya, baris ke-21, maka ditemukan titik di titik 3,07. F tabelnya itu 3,07. Sedangkan F hitungnya 24,95. Dan jika F tabel lebih dari 1, maka
diterima, H0 diterima. Selanjutnya itu pengujian hipotesis parsial. Hipotesis parsial ini dilihat dari alfa. Alfanya itu kita pakai 0,05. Lihat dari kolomnya ke 0,05. Kita kan menggunakan uji dua pihak. Untuk selanjutnya itu dilihat dari DK2 yang jumlahnya 21. Nah, jadi kita lihat dari baris ke 21, ditemukan titik di 2,080. Untuk melihat ini, untuk melihat grafiknya, kita hitung X1 sama dengan 3,91, sedangkan jika lebih dari T hitung jika lebih dari T tabel, maka akan ditolak, H0 ditolak. Dan ini pun terhitungnya 3,82, sedangkan T tabelnya 2,080, H0 juga akan ditolak atau terdapat pengaruh. Untuk T hitung X sama dengan 0,71, kenapa tidak ada pengaruh? Karena jika T hitung lebih dari T tabel, kan tadi sudah dikatakan bahwa akan ditolak, dan jika T hitung sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh atau tidak signifikan. Jadi kan ini tuh ada dari rumusnya, menggunakan uji dua pihak, ada yang plus dan ada yang minus. Jadi nilai T tabelnya yang tadi kan udah diketahui min 2,08. Tolak H0 T hitung kurang dari min 2,080 atau T hitung lebih dari sama dengan 2,080. Jadi kesimpulannya yaitu X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Lihat juga di P value-nya. Oke, terima kasih Novi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh Saudari Nur Amanah. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Nur. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh antar variabel tersebut. Langsung saja saya interpretasikan. Di sini, X1 itu adalah kualitas pelayanan, X2 itu adalah harga, X3 itu lokasi, dan Y itu adalah kepuasan pelanggan. Langsung saja, yang pertama, pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,220, pengaruh langsung antara X1 terhadap Y melalui X2, yaitu sebesar 0,114, pengaruh tidak langsung antara X3 terhadap Y melalui X1 sebesar 0,022, dan selanjutnya pengaruh langsung X2 terhadap Y, yaitu sebesar 0,496, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X1, yaitu sebesar 0,114, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X3 sebesar 0,018, dan selanjutnya pengaruh langsung X3 terhadap Y sebesar 0,008, pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3 sebesar 0,022, dan yang terakhir pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X3 yaitu sebesar 0,018. Jadi total pengaruh variabel yaitu 0,7782. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 6 berkaitan dengan kesimpulan yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Saudara Adit. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertanyaan nomor 6. Buat kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan rumusan masalah dari hasil analisis kelompok kami. 1. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 78,1%. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 22%. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap kepuasan pelanggan sebesar 24,6%. 4.
tidak terdapat pengaruh antara lokasi terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya tidak signifikan sebesar 2%. Ketiga variabel eksogen dan dalam model penelitian ini, harga memberikan pengaruh terbesar terhadap kepuasan pelanggan sebesar 24,6%. Sementara lokasi dalam kasus ini tidak signifikan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Maka hal ini perlu dikaji lebih dalam pada hasil analisis deskriptifnya, juga hasil observasi di lapangan, dan apabila dipandang perlu dilakukan metode streaming. Terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian, kami kelompok 1 telah mencoba untuk mempresentasikan daripada kasus tersebut. Jawaban dari pertanyaan sudah kami jawab. Berikut dengan rumusan masalah yang sudah terjawab di bagian kesimpulan. Untuk itu kami kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.